Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari KD 3.3 mengenai model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut juga dengan circular flow diagram. Circular flow diagram ini menggambarkan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kita akan membahas 3 model diagram, yaitu model diagram 2 sektor, model diagram 3 sektor, dan model diagram 4 sektor. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu model diagram 2 sektor. Model diagram 2 sektor ini disebut juga dengan model diagram sederhana karena hanya membahas interaksi dua pelaku ekonomi saja, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Faktor-faktor produksi ini dapat berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga produsen tentunya membayar balas jasa atas penyediaan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Nah, balas jasa ini dapat berupa sewa ataupun upah. Faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen ini digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dan nantinya akan dijualkan kepada rumah tangga konsumen. Tentunya barang dan jasa yang ditawarkan oleh rumah tangga produsen ini dibeli oleh rumah tangga konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan selanjutnya rumah tangga konsumen membayarkan balas jasa berupa sewa kepada rumah tangga produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya. Nah, jadi model diagram 2 sektor ini menggambarkan dua pelaku ekonomi saja, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di mana rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Selanjutnya kita masuk kepada model diagram 3 sektor. Pada model diagram 2 sektor tadi hanya terdapat dua pelaku ekonomi saja. Pada model diagram 3 sektor ini ditambah satu pelaku ekonomi lagi, yaitu pemerintah. Interaksi yang terjadi pada model diagram 3 sektor ini, di mana rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengelola pemerintahan. Dan rumah tangga produsen juga menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah melakukan balas jasa pembayaran berupa gaji, sewa, ataupun upah kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Selanjutnya, rumah tangga konsumen juga memberikan kewajibannya kepada pemerintah berupa pembayaran pajak. Pembayaran pajak dari rumah tangga konsumen ini dapat berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan juga rumah tangga produsen juga membayar pajak kepada pemerintah berupa pajak atas usaha yang telah dilakukannya. Nah, pajak ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembiayaan atau pembelanjaan negara, di mana pemerintah akan menyediakan fasilitas publik yang akan digunakan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen. Dan juga pajak ini juga digunakan oleh pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada rumah tangga konsumen ataupun kepada rumah tangga produsen. Jadi model diagram 3 sektor ini menggambarkan 3 pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah, di mana rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen membayarkan kewajibannya berupa pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan menggunakan pajak tersebut untuk memberikan fasilitas-fasilitas publik kepada rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model diagram yang terakhir, yaitu model diagram 4 sektor.
Pada model diagram 3 sektor tadi yaitu terdapat 3 pelaku ekonomi, sedangkan pada model diagram 4 sektor ini ditambah 1 pelaku ekonomi lagi yaitu masyarakat luar negeri. Nah, dengan adanya masyarakat luar negeri dalam interaksi diagram 4 sektor ini, maka perekonomian pada diagram ini disebut juga dengan perekonomian terbuka yang melaksanakan kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini dapat berupa kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, kegiatan ekspor ini di mana rumah tangga produsen menjualkan atau mengirimkan barang dan jasa yang dihasilkannya ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor ini di mana masyarakat luar negeri mengirimkan faktor-faktor produksi atau bahan baku yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, atas kegiatan ekspor dan impor ini tentunya ada pembiayaan atau pembayaran berupa balas jasa atas kegiatan ekspor dan impor. Jadi model diagram 4 sektor ini terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri, di mana terdapat kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini yang berkaitan langsung dengan rumah tangga produsen. Nah, itulah pembahasan materi mengenai model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau disebut juga dengan circular flow diagram. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.